Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum kita melanjut ke pembahasan, kita kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Ramdhani Adi Cipta dan rekan saya Andi Samuel Sofyan. Jadi kita di sini akan membahas hal yang menarik, bukan begitu? Iya, kali ini pembahasan kita tentang gebyar diskon hukuman para koruptor ya Bang. Ya, kok bisa sih para koruptor itu ada diskon hukumannya? Nah, makanya itu, kenapa koruptor yang seharusnya hukumannya berat nih, kenapa hakim ini memberikan diskon ya tentang untuk hukumannya ini nih? Kok bisa ya? Padahal kan dalam Undang-Undang 1945 itu pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Harusnya warga Indonesia itu tertib sesuai dengan prosedur. Iya, yang kita ketahui bersama kan memang negara Indonesia kan negara hukum ya. Yang seharusnya hukum dibuat untuk ditepati, untuk dipatuhi, bukan untuk dilanggar ya kan. Nah, kenapa? Makanya kita sekarang membahas tentang tema ini. Kita akan ulik nih, kenapa bisa hukuman para koruptor ini didiskon, dipotong ya kan. Nah, hukuman ini nih hanya berlaku kayaknya untuk elit dong ya. Iya. Apalagi buat kedepannya, gimana penegak hukum? Nah, Ya, padahal di mata hukum itu semua pihak itu sama di mata hukum. Iya, memang begitu. Itulah yang menjadi pertanyaan. Makanya tetap saksikan podcast. Jangan lupa subscribe, share dan komen. Nah, kali ini kita langsung masuk pembahasan nih Bang ya. Ya, tentang tema kita nih, gebyar diskon hukuman koruptor. Nah, Masalah persoalan hukum ya Bang, menurut kita itu ada sebuah kejanggalan. Maksudnya belakangan ini banyak para pejabat itu hukumannya diskon seperti kita belanja barang-barang atau di mall gitu ya. Iya, ada apa? Maksudnya yang kita ketahui hukum itu lebih tajam ke masyarakat biasa gitu daripada pejabat-pejabat itu. Menurut Abang gimana pendapatnya? Ya, jadi kita balik lagi ke konsep Indonesia sebagai negara hukum yang mana yang tercantum di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Itu kan sangat-sangat jelas gitu ya, tertulis kalau bangsa Indonesia itu adalah negara hukum. ya. Nah, negara hukum yang demikian membuat sistem pemerintahan di negara Indonesia itu sendiri itu harus berlandaskan hukum gitu, bukan berlandaskan kekuasaan pemerintah. Jadi apapun itu, baik rakyat itu sendiri ataupun juga dari pemerintahannya itu harus berjalan berdasarkan hukum yang berlaku di negara kita. Nah, dari sana memang sering dikaitkan dengan tindakan-tindakan koruptor yang pada umumnya dilakukan oleh orang-orang yang punya jabatan ya, pemerintah itu sendiri, dan dikaitkan dengan masyarakat yang notabene itu ada di sekitar kita gitu ya, yang merasa kok beda ya perlakuan terhadap pejabat sama perlakuan yang dialami oleh masyarakat itu sendiri. Nah, di sini dari perbedaan itu memang kita bisa melihat biasanya dari tindakan koruptor ya, yang dimana dimasuknya ini ke pidana khusus tentang korupsi gitu ya, dikaitkan dengan biasanya itu dengan tindakan pencurian, yang mana tindakan pencurian ini adalah delik umum gitu ya, ada pidana umum gitu yang diatur di KUHP. Nah, memang dari tindakannya itu memang berbeda. Selain tindakan juga untuk penindakannya itu juga berbeda ya, dimana dari deliknya aja udah beda, delik umum dan delik khusus gitu. Tapi perbedaan ini dari delik umum dan delik khusus ini tidak berarti bahwa harus timpang dalam penanganannya. Nah, ketimpangan ini juga sebenarnya sudah pernah dibahas gitu ya oleh ahli Surjono Sukanto ya, yang pasti teman-teman juga sudah sering banget dengar namanya ya. Jadi dari Surjono Sukanto ini sudah melihat, jadi kenapa sih sebenarnya Indonesia ini sudah menerapkan negara hukum yang tertuang sangat jelas di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Tapi kenapa kok dalam menjalankan hukumnya itu sendiri itu berbeda gitu ya, tindakan ke koruptor sama tindakan ke masyarakat kecil itu kok berbeda gitu, bisa kok nyaman banget gitu ya buat para pejabat, berbeda dengan orang-orang kecil yang notabene dia tidak mau melakukan kejahatan sebenarnya. Dia tidak mau melakukan pencurian. Karena apa dia melakukan itu? Karena adanya kebutuhan
Nah, di mana kebutuhan itu juga sebenarnya di Undang-Undang Dasar sebagai negara hukum juga, yang di mana negara hukum itu harus menjamin hak asasi manusia bagi seluruh rakyatnya, itu harusnya negara yang memberikan ataupun menjamin kebutuhan masyarakatnya. Gitu. Jadi seakan-akan kegagalan negara ya untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakatnya, termasuk untuk makan, pendidikan dan lain-lainnya, memenuhi untuk biaya kesehatan, yang tidak terpenuhi itu malah menyerang ke masyarakat kecil. Masyarakat kecil yang terpaksa harus memenuhi kebutuhannya, melakukan tindakan pidana, ya malah mereka yang kena tindakan pidana tanpa ada pengurangan seperti apa yang dilakukan oleh para pejabat yang notabene melakukan korupsi gitu. Nah, balik tadi ke pendapatnya Surjono Sukanto, apa sih faktor-faktornya? Yang pertama itu ada dari faktor hukumnya. Ya, faktor hukumnya kita kalau lihat lagi untuk pidana umum kita masih pakai KUHP yang apa ya ibaratnya masih transmisi dari yang dulu dipakai ketika kita masih dijajah sama Belanda gitu ya. Itu. Nah, terus juga bagaimana juga dengan faktor hukum dari korupsi itu sendiri, itu juga kita masih baru gitu kan ya. Apakah sudah cukup baik kan belum tentu juga. Itu masih butuh banyak apa ya ibaratnya masih butuh banyak masukan dari berbagai kalangan, salah satunya akademisi, bagaimana untuk penerapan faktor hukum yang baik, untuk penerapan apa ya penindakan koruptor yang baiknya itu seperti apa gitu. Nah, terus juga selain faktor hukum, Surjono Sukanto juga menilai ada dari faktor penegakan hukumnya. Di faktor penegakan hukum ini juga kan masih jadi soal ya. Makanya masih apa ya masih ada di ingatan kita juga kalau misalnya baru-baru ini tuh baru ada tagar yang semua orang tahu gitu ya, percuma lapor polisi gitu. Jadi kan seakan-akan kayak masyarakat juga udah nggak percaya nih sama penegakan hukumnya gitu. Terus kalau misalkan nggak percaya lagi sama penegakan hukumnya, itu mau lapor ke siapa lagi kalau bukan ke polisi gitu ya. Itu dari segi faktor penegakan hukum. Nah, terus selain itu juga ada faktor sarana dan prasarana gitu ya, dimana kalau kita balik lagi ke tindakan koruptor ini, tindakan korupsi ini ya, sebenarnya negara Indonesia itu negara yang kaya. Kalau nggak ada koruptor itu tuh kita bisa memenuhi semua kebutuhan kita seharusnya. Sumber daya alam melimpah, sumber daya manusia kita sudah melewati atau sedang mengalami ini kan ya apa namanya bonus demografi, bonus dari apa namanya jumlah sumber daya manusia juga lagi melimpah gitu kan ya, angka produktivitasnya. Terus juga kita punya historis sejarah yang baik, cukup baik juga gitu, baik di dalam negeri maupun di luar negeri gitu ya. Harusnya Indonesia itu jadi negara yang kaya gitu. Tapi karena ya itu dari tindakan korupsi ini kan juga nggak baru-baru ini ya, itu udah dari dulu Indonesia belum lahir, belum ada nama Indonesia pun korupsi itu udah ada gitu ya, sudah mengakar. Nah, makanya selain tadi ya faktor sarana prasarana kalau bisa tercukupi untuk penanganan korupsi gitu ya. Selanjutnya Surjono Sukanto juga menjelaskan kalau ada faktor dari masyarakatnya itu sendiri dan juga faktor dari sosial budaya. Jadi kehidupan di masyarakatnya, faktor budaya di masyarakatnya itu seperti apa? Apakah juga berperang dengan tindakan korupsi atau malah justru akrab dengan tindakan korupsi itu sendiri yang terkecil yang ada di masyarakat? Itu yang sampai saat ini jadi tantangan dalam rangka penegakan hukum dan korupsi itu sendiri. Ya padahal kan seharusnya warga Indonesia itu tertib terhadap hukum ya Bang. Ya. Nah, kan tadi Abang membahas tentang era KUHP. Ya, tentang penghinaan atau mengkritik lembaga-lembaga negara. Padahal sudah ada pasal penghinaan pencemaran nama baik sebelumnya. Iya. Iya. Itu gimana, Bang? Oke, terkait RKUHP ya sekarang ya. Kalau terkait RKUHP tadi kan sudah disebutkan juga ya, memang sampai saat ini kita masih menggunakan KUHP yang terjemahan dari Belanda ketika menjajah Indonesia saat itu. Nah, bicara tentang pembuatan KUHP itu sendiri memang nggak mudah ya. Kita bisa lihat historisnya. Bayangin aja dari 1945 sampai sekarang 2022 kita masih pakai KUHP itu,
gitu ya. Jadi memang kalau misalkan di kalangan mahasiswa hukum sendiri ataupun dari akademisi hukum itu sendiri, memang kita mempertanyakan mau sampai kapan kita mau pakai hukumnya Belanda gitu kan. Nah tapi memang untuk menciptakan hukumnya Indonesia itu sendiri dengan kebinekaan, dengan keberagaman itu juga memang nggak mudah gitu ya. Itu pertama. Nah memang saat ini sudah ada ya isu untuk RKUHP ini, dan sudah banyak juga NGO termasuk LBH Jakarta yang membahas terkait isu ini. Yang kita inginkan sebenarnya terkait keterbukaannya ya, termasuk diantaranya ada 2 pasal, itu ada pasal 217 itu terkait penghinaan ke presiden dan wakil presiden, sama 351 itu yang terkait kelembagaan negara, kritik ke kelembagaan negara. Nah ini yang waktu itu sempat kita minta sebenarnya, kita minta ada draft terbaru gitu ya, karena pembahasan RKUHP ini lanjut, kita minta draft terbaru gitu, karena yang kita pegang masih adalah draft yang tahun 2019 gitu. Sudah sampai sejauh mana, kita minta keterbukaannya, karena ini hukum untuk masyarakat juga kan gitu. Nah jadi akhirnya kan ya di tanggal 4 Juli keluar itu draft RKUHP-nya, masih ada ternyata untuk pasal-pasal ini ya, pasal 217 sama pasal 351. Nah di sini memang counternya dari pihak pemerintah atau yang pro terhadap RKUHP ini itu adalah terkait delik penghinaan ini yang diatur di 217 sama 351 ini adalah delik aduan gitu ya. Cuma menurut kita ya, menurut kami itu nggak berarti mengubah yang dahulunya penghinaan terhadap presiden, penghinaan terhadap pemerintah diubah jadi delik aduan. Kita justru mempertanyakan gitu, apakah berarti kita nanti harus presidennya sendiri yang melaporkan, di mana kita akan melihat seorang kepala negara sekaligus kepala pemerintahan itu ketika dikritik oleh masyarakatnya dia malah melaporkan rakyatnya sendiri. Itu kan jadi pertanyaan. Dan di situ malah kita yang menciptakan ruang, kita yang menciptakan pasal itu, kita yang menciptakan hukum itu sendiri untuk dilakukan gitu, untuk hidup di masyarakat ke depannya. Termasuk juga di pasal 351 di mana ada penghinaan terhadap kritik terhadap lembaga gitu. Apakah lembaga ini nanti akan melaporkan kita gitu ya, para aktivis atau orang-orang yang mengkritik gitu pemerintahan gitu. Apakah sekarang ini ya, di zaman sekarang ini kritik itu udah nggak boleh gitu. Itu yang saat ini lagi gencar juga di NGO termasuk LBH Jakarta sedang mengkomentari terkait 2 pasal ini gitu. Iya, dari pasal-pasal RKUHP ini kan sebenarnya memang meresahkan ya. Jadi apalagi kita sebagai mahasiswa yang seharusnya memang mengkritik gitu kan, mengkritik kerjaan-kerjaan pemerintah, maksudnya sesuatu yang memang harus dibenarkan gitu kan. Jadi kalau memang ini disahkan, lalu bagaimana peran kita sebagai mahasiswa gitu ya Bang? Nah, seperti itu Bang. Jadi Bang, ya pasal yang sebelumnya itu pencemaran nama baik itu berarti nggak relevan gitu. Gimana buat kedepannya? Iya, buat relevan kedepannya. Karena posisinya adalah ya meskipun saat ini jadi delik aduan, ya tadi yang tadi udah disampaikan, ya jadinya aneh aja gitu. Nanti kita rakyatnya yang dilaporkan sama presidennya, rakyatnya yang dilaporkan sama lembaga pemerintahannya gitu kan. Ya kalau bahasa anak sekarang tuh nggak make sense ya. Nggak masuk akal ya pemerintahan. Kritik pemerintahnya. Ya, itu dia. Sudah sesuai dengan prosedur yang sudah diadakan ya. Jadi Bang, solusinya buat penegakan hukum kedepannya apa, solusinya gimana gitu? Bagaimana biar negara kita ini nih baiklah hukumnya gitu kan, maksudnya warga negara Indonesia itu biar tertib terhadap hukum. Ya kalau kami ya di NGO termasuk LBH Jakarta itu jelas ya, dibuka seluas-luasnya ruang publik dari masyarakatnya itu sendiri untuk menciptakan hukum ya. Jadi yang namanya fact-findingnya itu nggak cuma dari pemerintah tapi juga diajak masyarakatnya, karena kita masih ingat banget lah peristiwa 2019 ketika tiba-tiba top Palu
yang namanya revisi undang-undang KPK yang kita sedang kritisi ya, saat itu mahasiswa sedang kritisi, tiba-tiba jadi gitu. Itu seakan-akan menyakiti perasaan masyarakatnya gitu ya. Jadi dari ruang-ruang yang sudah terbuka diberikan kepada masyarakatnya itu sendiri untuk mendapatkan masukan baiknya seperti apa gitu. Karena sebenarnya gini ya, kadang tuh bukan berarti mereka nggak tahu apa yang ada di lapangan, tapi di lapangan itu terkait hukumnya itu sendiri ya, dari tadi yang udah disampaikan sama Surjono Sukanto, bisa jadi hukumnya sudah baik tapi penegakan hukumnya yang tidak baik. Nah, penegakan hukumnya itu tadi, yang tadi mereka membuat hukumnya itu, kita percaya buat hukumnya itu nggak mudah gitu ya, menyatukan hukum dari Sabang sampai Merauke jadi satu hukum pidana gitu ya, itu nggak mudah. Tapi penerapan hukumnya juga nggak mudah, karena sampai sekarang aja kita yang pakai hukum Belanda masih banyak kasus-kasus salah tangkap gitu kan ya. Jadi ya kita menilai di sana, yang kita khawatirkan adalah dari penerapan hukum yang sembarangan gitu ya, yang kurang diperhatikan sama pemerintah, itu malah jadi semakin banyak orang-orang yang mendapatkan kriminalisasi gitu. Penegakan hukum yang salah tadi ini sama sistem hukum ini yang seperti apa gitu kan, yang sampai sekarang nih kasus korupsi ini masih merajalela gitu kan ya, masih banyak terjadi gitu kan. Apalagi kayak dari hukumannya gitu kan, dari hukumannya ini apa ada yang salah gitu, sehingga apa terlalu ringan atau terlalu ya bisa disepelekan lah oleh para koruptor ini, sehingga dia berpikir alah cuma hukuman begini gitu kan, nanti bisa diatur gitu kan. Nah itu gimana Bang? Soal ringan dan berat ya, terkait hukuman kepada para koruptor ini, memang kita di LBH Jakarta juga tidak membenarkan adanya hukuman mati terhadap koruptor gitu, karena dalam rangka penegakan HAM itu tidak ada seorang pun yang berhak untuk memberikan hukuman apalagi nyawa ya kepada siapapun, termasuk juga koruptor. Memang kita meminta untuk penegakan hukum yang apa ya, ibaratnya yang tegas kepada koruptor. Dalam hal ini adalah supaya kerugian yang dialami oleh negara dan masyarakat itu sendiri itu bisa dikurangi gitu. Jadi memang ya tegakkan saja hukum yang sudah ada gitu ya, dari rangka penegakan hukumnya tanpa pandang bulu gitu, tanpa ibaratnya memberikan banyak diskon yang tadi sudah kita bahas kepada pejabat-pejabat yang melakukan korupsi gitu. Nah selain itu juga kita bisa berkaca ke negara Denmark, di mana negara Denmark ini dia di tahun 2015-2016 dia mendapatkan peringkat pertama negara anti korupsi. Nah, apa cara yang digunakan negara Denmark itu adalah dia menumbuhkan kampanye sosial budaya yang lahir di negara Denmark itu sendiri untuk malu ketika ada yang melakukan korupsi. Itu juga dilakukan tidak hanya di satu lembaga KPK gitu ya yang di Indonesia gitu, tapi dia membuat di setiap kelembagaannya itu ada bidang yang mana bisa melakukan tindakan ketika ada laporan terhadap anggotanya gitu ya yang melakukan korupsi. Nah jadi memang hal ini yang menyebabkan Denmark bisa mendapat pencapaian itu. Nah hal ini yang masih kurang gitu ya, ibaratnya karena semuanya kita tumpukan ke KPK, padahal tadi persoalan hukum itu juga persoalan soal sosial budaya masyarakatnya gitu. Nah itu juga yang harus kita tumbuhkan ke masyarakatnya itu sendiri gitu. Jadi dengan faktor kebudayaan, sosial budaya yang baik dari masyarakatnya juga udah anti korupsi gitu ya, juga penegakan hukum yang baik dari KPK itu sendiri dan juga dari lembaga-lembaga pemerintahan, sehingga ya kita sama-sama bisa mencegah korupsi gitu. Gimana nih menurut Abang biar sistem hukum di negara kita ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan Bang? Ya, jelas supaya sistem hukum kita bisa sesuai yang diharapkan ya, mencapai hukum yang seadil-adilnya untuk seluruh masyarakat Indonesia gitu ya. Itu jelas cita-cita hukum ini tuh jadi cita-cita setiap generasi, jadi cita-cita setiap setiap masyarakat gitu ya, bisa punya hukum yang sebaik mungkin untuk keadilan semua rakyatnya gitu ya. Ya jelas dalam lingkup tadi ya yang kita bahas itu mengenai hukum pidana
baik itu yang ada di RKUHP ataupun dari segi penindakan korupsi gitu ya. Itu jelas harapannya adalah bisa kedepannya pemerintah itu mengikutsertakan masyarakatnya itu sendiri, karena nggak mungkin pemerintah itu bisa apa ya ibaratnya mencapai keadilan yang absolut sendiri gitu ya dari pemerintah, malah ada yang sebaliknya gitu di negara yang plural yang kebinekaannya tinggi seperti negara Indonesia kita ini. Jadi dengan adanya keterlibatan dari masyarakat juga bisa menilai gitu ya. Jadi bisa tercapai juga apa keinginan masyarakat sampai ke pemerintah dan bisa terwujud hukum yang benar-benar diidamkan, dicita-citakan oleh setiap masyarakat Indonesia. Gitu. Terima kasih kepada narasumber pada hari ini, Bang Beri Stanio. Ya, terima kasih atas pemaparan materi yang telah diberikan. Ya, cukup sekian konten kita pada kali ini, podcast kita pada kali ini. Ikuti terus konten-konten dari channel YouTube Kabar Sahabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.